Saya jadikan patokan kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Tak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku sejam saja? Indah ya? Jangan luangkan dari 24 jammu itu. Ada 1 jam kau sisihkan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan waktu ngantuk-ngantukan. Entah pagi hari kayak atau malam, terserah waktu, pilih sendiri seperti Cinderella. Pilih sendiri jamnya, jam berapa harus berada di rumah. Tentukan dan jangan bolong-bolong itu. Saya yakin it will edify you. Itu sangat membangun kehidupan ini. Selesai dengan kami. Tuhan, angkatlah setiap beban di dalam dada dan hati sanubari batin keluarga Saat Teduh yang terkasih. Dan barang siapa yang hari ini sudah bergembira karena Tuhan, biar kau tambah-tambahkan sukacita. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, dalam nama Yesus sembunyikan hamba-Mu selalu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Di Mazmur kali ini saya berikan judul, Mengapa Engkau Tertekan, Hai Jiwaku. Bukan sesuatu yang unik. Hari-hari ini banyak orang kehilangan damai sejahtera. Entah karena apa, juga kehilangan sukacita. Tetapi firman ini akan memerdekakan kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mazmur 42, kerinduan kepada Allah. Saya bacakan ayat 1-6, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita baca ayat 6 bersama-sama ya, saya tergerak untuk kita baca bersama. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Baca yang keras. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Percayalah semua indah pada waktunya. Untuk pemimpin biduan, pemimpin pun bisa tertekan. Minimal bisa capek badan. Setiap kita itu, setiap manusia menghadapi tantangan dalam kehidupan ini yang penuh pencobaan. Tapi Tuhan ajari kita, bagaimana kita bisa bukan hanya menjaga damai sejahtera, tapi melimpahkannya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Jadi penggubah lagu ini, atau penulis Mazmur tersebut, adalah seorang bernama Bani Korah. Ini keturunan Korah. Bani itu artinya anak siapa? Zaman dahulu, long time ago, waktu Musa masih hidup, ada 3 orang memimpin pemberontakan, Korah, Datan, dan Abiram. Korah disebut dulu karena dia memang ringleader atau pemimpin gengnya. Lalu Tuhan marah kan? Mereka semua dihukum mati sama Tuhan. Ngeri sekali. Seluruh keluarga, semua kaum, kelompok, setiap ponakannya, sepupu, semua tersapu. Dimakan hidup-hidup oleh bumi. Jadi bumi itu tanah retak, lalu mereka ditelan hidup-hidup ke dalam. Ternyata ada satu bayi yang luput. Entah gimana, bayi itu kan lugu, namanya bayi innocent sekali. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Tuhan memberikan kasih karunia pada keluarga yang seharusnya tidak layak menerima apa-apa. Tuhan membangkitkan seorang yang takut akan Tuhan dari keturunan seorang pemberontak yang ternama. Turun-temurun, turun lagi, temurun lagi, muncullah seseorang yang tidak punya nama dituliskan pada lagu yang dia cipta atau gubah. Rendah hati ya orang ini. Dia tidak merasa bahwa Mazmur 42 itu harus mencantumkan namanya di situ. This is a very humble man. Karena dia tahu dari awal, dia bukan
bermula sebagai seorang santo atau santa, tapi sebagai seorang pendosa. Makanya dia berkata, pengajaran Bani Korah, udah gitu aja. Padahal orang itu punya nama. Bani Korah itu seperti nama marga. Nama pertama dia tidak dicantumkan di sana karena dia merasa nggak layak sebagai seorang pemazmur. Karena dia dari keluarga yang terkutuk. Ini orang ya, beda dengan nenek moyangnya. Bani Korah. Kalau saya jadi dia, saya sudah tertuduh. Karena nama keluarga saya sudah busuk di society atau masyarakat. Siapa sih nggak tahu Korah, Datan, Abiram? Bahkan sudah dicatat di Alkitab. Ribuan tahun kemudian kita masih baca ceritanya. Kalau kita baca Alkitab kan kita tahu Korah itu siapa. Tapi berani-beraninya dia menulis lagu. Karena terserah atas gimana. Setiap anak punya pilihan. Dan Bani Korah ini tidak mengizinkan masa lalunya untuk mendikte masa depan. Bani Korah mengajarkan kepada kita, kalau kita izinkan maka masa lalu bisa menjadi sumber tekanan batin kita. Baik itu kesalahan nenek moyang atau kesalahanmu dan kesalahanku sendiri. Masa lalu kita bisa menekan jiwa kita hari ini. Tapi Bani Korah tidak mau mengizinkan itu. Dia berkata, no, I still have my future ahead of me. Aku masih punya masa depan di depan. Aku mau hidup beda. Aku mau mengubah nasibku. Aku tahu Tuhan belum selesai dengan aku. Makanya dia tuliskan nyanyian pengajaran Bani Korah. Bukan nyanyian kecewa atau marah-marah. Dia tidak menjadi keturunan yang kepahitan. Dengan lagu ini, Tuhan indahkan ciptaannya. Dijadikan Mazmur 42 menjadi kanon Alkitab di tangan kita. Luar biasa ya. Tuhan menghargai orang yang punya masa lalu yang busuk, punya marga yang buruk. Tuhan jadikan dia salah satu pemazmur. Siapa nggak tahu lagunya dia? Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu, engkau, kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Kita kira lagu itu yang ciptakan Daud. Semua orang kan punya pemikiran begitu. Pokoknya Mazmur pasti Daud deh. Nggak tentu. Ini Bani Korah yang tulis ini. Hebat. Tuhan memberitahu kepada kita apa yang Tuhan mau beritahukan lewat saat teduh ini. Don't let your past, jangan izinkan masa lalumu menekan jiwamu hari ini. You can be set free. Anda bisa bebas dari masa lalu. Kalau percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kayaknya ayat 2 ini kan bagus ya. Bicara tentang kerinduan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, jiwaku rindu Allahku. Tapi sebenarnya ayat 2 ini adalah pengakuan, bukan sekedar kerinduan. Coba baca ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kayaknya, sepertinya ayat 2 dan ayat 3 ini adalah keluhan jiwa Bani Korah. Saya tidak tahu namanya dia siapa, pokoknya dia Bani Korah. Orang ini, satu individu yang menulis lagu ini. Dia berkata, Tuhan aku nggak tahan lama-lama jauh dari hadirat-Mu. Ya sudahlah, kalau nenek moyangku berdosa, masa aku harus turut menanggungnya? Atau kalau kita sendiri yang berdosa masa lalu, masa aku bisa kembali ke masa dulu? Tuhan, aku tidak mau lari lagi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Aku mau menghindari-Mu selama-lamanya, nggak mungkin. Sebab aku semakin jauh daripadamu, semakin seperti rusa yang merindukan air. Haus jiwaku kepada Allah yang hidup. Bilakah, kapan ya aku boleh datang melihat Allah? Agak beda dengan di perjanjian baru. Di perjanjian lama, yang boleh masuk ke hadirat Allah hanyalah imam besar setahun sekali saja. Jadi bangsa Israel hanya dapat ciprat-ciprat hadirat. Jadi dari luar aja melihat, merasakan ketika Tuhan bicara sama Musa misalkan Tuhan bicara lewat tiang api dan tiang awan. Mereka hanya bisa dari jauh merasakan hadirat Allah. Rasakan sedikit dari jauh, kilometer jauhnya, radius hadirat itu, ya kan? Tapi tidak bisa mendekat, tidak bisa masuk ke hadiratnya. Mereka hanya bisa menyaksikan mulia-mulia anak domba Allah.
Beda dengan kita di perjanjian baru. Kita bisa masuk hadirat Tuhan karena tabir itu robek dari atas ke bawah karena pengorbanan Yesus di Kalvari dan Golgota. Jadi orang ini kan masih hidupnya di perjanjian lama. Jadi dia bahkan gak boleh ke pelataran. Jangankan ke ruang maha suci itu hanya imam besar saja. Di pelataran persembahkan korban aja, Bani Korah ya, pergi kamu. You are not welcome. Mana ada welcome home. Semua orang tahu dia siapa. Semua orang tahu keluarganya itu siapa. Keluarga koruptor gitu ceritanya. Atau keluarga penjahat. Semua orang usir dia. Dia berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Itu sebuah seruan tulus dari hati yang haus. Kapan aku bisa ke bait suci? Kapan aku bisa ke kemah pertemuan? Kapan aku bisa diterima dan diampuni? Aku gak tahan Tuhan. Bukan Allah yang menolak dia, tapi society. Karena masyarakat saat itu adalah society yang religi. Itu adalah masyarakat religius. Dipimpin oleh imam. Dan Korah sudah di blacklist. Jadi gak bisa masuk tuh, turun-temurun. Dia gak tahan, dia berkata, kapan aku bisa melihat Allahku, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Herannya kita di perjanjian baru bisa masuk anytime, anywhere, dimanapun juga kapanpun. Kita gak masuk-masuk. Kalau dia lain lagi cerita, ada sistem religius di situ. Kalau kita siapa yang bisa halangi kalau kita di kamar sendiri ya kan? Kan hadirat Allah sudah keluar dari bait suci waktu Yesus mati pukul 3 Jumat Agung itu. Saya beritahu ya, salah satu hal yang membuat gelisah di dalam diri kita itu tak tertahankan. Mau gak mau, juga karena ini, karena kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Tubuh kita itu mudah haus. Lebih gampang haus daripada lapar. Tahu nggak bahwa badan kita terdiri dari 60% itu liquid atau air, atau cairan. Darah lah apa, 60% cairan. Jadi manusia itu bisa tahan nggak makan 3 minggu. Tapi nggak mungkin bisa nggak minum lebih dari 3 hari. Dehidrasi lebih dari 3 hari, sudah so pasti mati. Nggak makan bisa mingguan. Maksud saya ngomong gini apa? Kok bisa kita tahan nggak saat teduh? Nggak saat teduh 1 hari itu saya sudah rasa gelisah. Tekanan jiwa juga bisa dikarenakan masa lalu kita. Tapi sekalipun hari ini kita fine-fine saja, udah putus hubungan dengan masa lalu kita. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang, ya kan? Saya sudah nggak ada lagi kutuk mengikuti, sudah terjadi pemutusan, sudah terjadi kelepasan, oke lah. Tapi kalau hari ini, saya nggak mencari wajah Tuhan setiap hari. Saya nggak saat teduh secara pribadi. Nggak bisa lebih dari 1 hari. Saya sudah gelisah setengah mati. Kok bisa ada anak Tuhan, orang Kristen, yang tidak pernah punya kehidupan doa, tidak jamaah Alkitabnya, tidak masuk ke kamar seperti yang diajarkan Yesus, tutup pintu di belakangmu. Carilah Bapamu di tempat tersembunyi, maka Bapamu akan ditemukan. Tidak ada waktu demikian. Kok bisa tahan ya? Sedangkan roh kita diciptakan sama seperti badan kita. Penuh cairan. Tuhan itu cairan yang kita butuhkan. Hadirat Allah itulah yang membuat kita hidup dan nafas kehidupan. Nggak bisa tahan. 2 hari sudah rasanya nggak keruan. Daging ini mau bangkit lagi. Yang namanya marah lah. Yang namanya nafsu lah. Semua bangkit. 3 hari mungkin sudah mengalami kematian rohani. Karena itu saya dorong Anda. Cari Tuhan setiap hari. Saat teduh bersama juga jangan bolong-bolong Rabu dan Sabtu, ya kan? Saya merasakan Roh Kudus ngomong begini sekarang sama saya. Ada beberapa orang yang udah lama nggak ikut saat teduh bersama. Nggak harus sih. Ini bukan keharusan, tapi kehausan. Saya dorong Anda, ayo ikut rutin lagi. Supaya Anda dibangun oleh firman. Supaya Anda terus masuk ke hadirat Tuhan, nggak sendirian lagi. Sama ribuan orang, berlaksa-laksa orang. Bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Luar biasa perasaan itu. Tiada duanya. Merasakan bahwa aku nggak sendirian, sekalipun mungkin di rumah aku sendirian, tapi aku bersama dengan saudara seiman, sama-sama lari menyerbu tahta kasih karunia. Jangan biarkan berhari-hari Anda tidak saat teduh pribadi. Jangan biarkan Anda kering kerontang tanpa firman. Karena itu akan membuat jiwa kita diam-diam tanpa sebab musibab
tertekan. Kita akan mengalami tekanan karena dunia ini menekan kita. Belum lagi peperangan rohani si jahat di udara. Kita nggak akan bisa tahan tanpa Tuhan. Why? Because Jesus is our living water. Karena Tuhan Yesus adalah air kehidupan itu. Dia adalah hidup, dia memberi kita kehidupan. Yesus itu adalah hidup kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kita sudah nggak hidup di perjanjian lama. Anytime, anywhere, di mana saja dan kapanpun juga bisa. Masuklah ke hadirat Tuhan. Jangan biarkan harimu berlalu tanpa ada satu waktu bersujud di kaki Yesus, mencari wajahnya dan mendengar suaranya. Bukankah Yesus berkata gini di Getsemani, tidak sanggupkah kamu, Petrus, Yohanes, Yakobus, berjaga-jaga dengan aku dan berdoa 1 jam saja. Itu jadi patokan orang Kristen hari ini. 1 jam saja, bukan sebagai hukum Taurat. Hukumnya itu bukan wajib, tapi seolah-olah itu adalah sebuah patokan yang tiada salahnya kita ikuti. Kalau kita nggak mendisiplin diri, nanti kita akan ngalir sampai-sampai kita malas berdoa. Saya jadikan patokan kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Tak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Indah ya? Jangan luangkan dari 24 jammu itu. Ada 1 jam kau sisihkan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan waktu ngantuk-ngantukan. Entah pagi hari kayak atau malam, terserah waktu, pilih sendiri seperti Cinderella. Pilih sendiri jamnya, jam berapa harus berada di rumah. Tentukan dan jangan bolong-bolong itu. Saya yakin it will edify you. Itu sangat membangun kehidupan ini. Tiada gantinya air bagi tubuh. Tiada gantinya hadirat Allah bagi roh dan jiwa kita. Ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Look, the world isn't friendly. Dunia itu enggak ramah sama sekali. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Berarti pemazmur ini nangis. Ini Korah adalah, saya bisa bayangkan Bani Korah ini matanya seringkali bengap. Karena dia nangis. Padahal dia laki kan? Ini cowok yang tulis mazmur ini. Jadi nggak apa-apa yang namanya kita cengeng dalam hadirat Allah. Kalau kita nangis tunjuk-tunjukin orang itu namanya air mata buaya. Tetapi kalau kita menangis di hadirat Tuhan itu namanya jamahan Allah. Menangis di dalam hadiratnya asal karena jamahannya itu adalah makanan bagi jiwa. Coba lihat baca ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Betul. Dia dalam kondisi yang sangat-sangat sedih karena dia tertolak kan. Si Bani Korah ini dalam kondisi yang berat hati, tertekan jiwanya. I know. Tapi tidak disangkali, di ayat 3 dia berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Buktinya Allah menerima dia. Lihat Mazmur 42, jadi firman Tuhan loh. Penulis buku yang terkenal aja nggak masuk di Alkitab. Ini Bani Korah. Keturunan keluarga penjahat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, berarti Tuhan menerima dia. Air matanya ditabung dalam kirbatnya. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jahat ya orang dunia. Kalau tidak kenal Tuhan kadang-kadang ya, kalau kita ngalami masalah, mereka bukannya menolong kita, padahal mereka bermaksud yang baik sih, tetapi komentar mereka justru membuat kita semakin tertekan. Pernahkah seorang teman dekat Anda, tapi karena beda cara pandangnya, apalagi beda iman, ketika Anda mengalami masalah, ya kan sudah jatuh, teman Anda bermaksud baik, malah justru membuat Anda ketimpa tangga. Dengan komentarnya yang begini bunyinya. Kamu loh, ikut Tuhan kok ngalami masalah terus. Loh kamu loh, melayani Tuhan loh, kok diizinkan. Mereka sepanjang hari orang berkata kepadaku, kata Bani Korah, di mana Allahmu? Tuhan gak ada lah. Gak ada bro, Tuhan gak ada. Udahlah, seperti istri Ayub. Udahlah, tinggalkan dia. Atau apa kalau Tuhan ada, Tuhan gak dengar doamu. God has abandoned you. Tuhan sudah meninggalkan kamu. Tuhan sudah menolak kamu. Teman-temannya Bani Korah itu bukannya kipas-kipasi dia untuk dekat sama Tuhan. Malah tarik dia menjauh dengan berkata, Bani Korah, kamu itu gak bisa hapus masa lalumu. Mana ada macan tutul ganti kulit, lalu tiba-tiba jadi zebra. Sekali Korah ya Korah. Udahlah, udah gak usah boro-boro cari wajah Tuhan lah. Percuma kamu ditolak.
Nggak usah ke gereja lah. Nggak ada gunanya. Kamu ke gereja melayani. Tambah hidupmu loh. Semakin banyak masalah. Semakin banyak pencobaannya dekat sama Tuhan. Udah nggak usah lah. Di mana Allahmu? Tuhan nggak ada. Atau andai kata Tuhan ada, Tuhan nggak sayang sama Anda. Itu membuat kita ya, justru ketika tertekan jiwanya, semakin tertekan oleh komentar mereka. Tapi kita nggak membenci mereka karena kita tahu seperti Yesus berdoa di kayu salib kepada Bapa, ampunilah ya Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita juga bisa berdoa yang sama, mereka nggak ngerti apa yang mereka katakan. Tapi anehnya Bani Korah itu bukannya justru mendengarkan nasihat orang fasik lalu dia meninggalkan Tuhan. Ya sudah, I agree with you, aku setuju. Udah, bye-bye Tuhan Yesus, aku nggak mau Allah-Allahan Enggak, dia malah tertekan untuk mencari Tuhan. Dia berkata, no, God is not like that. Andai kata saya jadi Bani Korah ya, kira-kira gini dramanya. No, Tuhan tidak seperti itu. Udah, jangan ngomong lagi. Aku cari Tuhan sendiri, lalu dia lari dengan berseru, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Semakin haus dia, semakin lapar untuk diterima oleh Tuhan. Ayat 5, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bani Korah membayangkan kalau nanti dia masuk ke dalam rumah Tuhan atau kita hari ini ke gereja, kita akan lari berjalan maju dalam kepadatan manusia. Nggak seperti orang yang boleh datang, boleh enggak, yang datang telat-telatan, pulang juga kalau bisa lebih awal. Bani Korah udah antri dari tadi. Kalau dia datang di ibadah kedua, ibadah pertama pada waktu sudah mulai, kalau dalamnya penuh ruangannya, dia sudah ada di depan sana menunggu ibadah atau kebaktian berikutnya. Aku akan berjalan maju dalam kepadatan manusia, akan berlari mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Kadang-kadang ya, orang yang udah lahir Kristen itu punya satu kelemahan. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan menggampangkan Tuhan. Justru orang yang pernah tertolak, yang merasa dirinya paling berdosa, itu yang akan menyeka Yesus dengan rambutnya, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Yang memecahkan buli-buli Narwastu itu. Tapi orang yang merasa, ya aku dari dulu kan sudah anak Tuhan, malah biasa-biasa. Orang yang jatuh dalam dosa, orang yang merasa dirinya Korah, orang yang merasa kotor, tidak layak seperti pemungut cukai di bait suci atau di bait Allah. Orang-orang seperti ini, kalau pintu bait Allah dibuka, rumah Tuhan, kalau di dalam rumah Allah, mereka orang pertama yang lari mendahului langkah orang lain, berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ini baru namanya haus. Lalu yang membuat saya terpukau adalah bukan hanya dia maju mendahului mereka, tapi dia melangkah ke rumah Allah. Baca ini, dengan suara sorak-sorai dan dengan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ini Bani Korah kalau nyanyi di gereja yang paling kenceng suaranya. Bukan cari perhatian, tapi dia sungguh-sungguh menyembah. Ini yang saya sebut korban pujian. Kalau orang baik-baik saja, how are you? I'm fine, thank you. Kalau dia memuji Tuhan, ya lumrah lah. Semua orang kalau happy juga bisa berkata praise the Lord, ya kan? Siapa nggak bisa berkata puji Tuhan? Haleluya, jadi murah. Tapi waktu kita dalam tekanan jiwa, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Kalau kita bisa maju melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai seperti saat teduh bersama gini, sekalipun nggak ada orang yang melihat, nyanyian syukur kita itu kencang di rumah. Kita angkat tangan ikut memuji, menangis sekalian, jadikan air mata itu makanan jiwa. Oh plong ya. Ada waktunya kalau jiwa saya tertekan ya, kalau saya saat teduh sendiri gitu, secara pribadi, saya menangis sejadi-jadinya. Saya nggak malu cengeng jadi laki-laki, karena saya tahu kepada siapa saya menangis. Ada waktunya saya pakai gitar saya, nyanyi nyembah, lagu belum selesai. Pada waktu endingnya saya ulang-ulang. Udah nggak bisa keluar kata-kata,
Saya menangis, mengerang seperti seorang bayi di dalam gendongan mamanya. Tapi pada waktu air mata saya keluar di hadapan Tuhan seperti itu, beban itu terangkat, plong rasanya di dada, masalah masih ada, tapi saya sudah beda. Ketika air mata saya menjadi makanan untuk jiwa, yaitu saat Allah menjamah hati saya. Ini Bani Korah. Dan dia teriak dengan suara sorak-sorai dan nyanyi syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Susah bagi dia. Dia nyanyi aja semua orang lihati. Karena dia mengalami yang namanya diskriminasi. Memang patut sih, keluarganya memang layak terima itu. Tapi turun-temurun tak pernah kunjung diampuni. Tiap kali dia muncul di gereja aja, di bait Allah zaman itu, di rumah Tuhan. Semua mata melihat dia, ngapain tuh Korah? Ngapain tuh Korah? Apalagi kalau dia angkat tangan. Sangat tertekan dia. Dia stres sekali. Orang seperti ini biasanya memuji Tuhan itu begini. Tunduk kepala gini, nangis dan tepuk-tepuk dadanya. Seperti pemungut cukai di bait suci. Tapi dia enggak. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dia ikut menari-nari padahal hatinya berat sekali. Belum lagi tekanan kanan kiri. Mata-mata yang memandang sinis terhadap dirinya. Orang ini enggak tanggung. Dia berkata, aku harus beda mulai hari ini. Dia berikan Tuhan bukan pujian. Yang lainnya memberi puji-pujian. Dia memberikan korban pujian. Pada saat susah memuji, saat itulah pujian kita jadi korban. Namanya korban kan harus disembelih. Namanya korban kan harus ada rasa sakit. Namanya korban kan susah. Saya nggak bisa bayangkan Ishak itu mau dikorbankan waktu itu. Tuhan berkata, jangan. Ketika Tuhan menguji Abraham, ingat ya ceritanya. Ishak itu gimana caranya? Itu sakit buat Abraham mempersembahkan anak perjanjian. Bagi Ishak juga sakit disembelih, andai kata terjadi. Korban itu adalah sebuah harga yang menyakitkan. Kalau memuji itu gampang, semua orang bisa. Tapi waktu susah hati, waktu letih, waktu capek, waktu tertekan jiwanya. Kalau Anda bisa berkata, haleluya. Nah itulah haleluyanya tidak murah. Waktu Anda bisa berkata, puji Tuhan. Tuhan memandang itu sebagai korban yang wangi di hadiratnya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku, ayat 6. Lalu berubah. Korah ngomong sama dirinya sendiri. Di ayat 6 ini terjadi terobosan. I know here there is victory. Terjadi kemenangan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Tadi saya sudah jelaskan kan, alasan-alasan kenapa gelisah, jiwa kita bisa gelisah. Mungkin karena hari-hari ini kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Tubuh atau badan kita itu haus, nggak dikasih cairan. Mungkin juga tertekan karena masa lalunya menghantui, bisa jadi. Tapi di ayat 6 ini udah selesai bagi Korah. Bagi Bani Korah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Lalu dia berikutnya, kalimat berikutnya adalah solusinya. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apakah Bani Korah berkhotbah? Tidak. Dia khotbahi dirinya. Ini yang saya sebut soul talk. Ini yang saya sebut berbicaralah kepada jiwamu sendiri. Ya, bukan orang gila ngomong sama dirinya, tapi ini yang disebut orang beriman bicara kepada jiwanya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Percayalah semua indah pada waktunya. Talk to yourself. Be your own whisperer. Jadilah seseorang yang bisa membisikkan ke telingamu sendiri dari mulut yang Tuhan ciptakan. Dia berkata gini, Bani Korah berkata kepada Bani Korah. Saya ulang, Bani Korah berkata kepada dirinya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya kasih 2 soul talk, cara bicara sama jiwa sendiri. Sama jiwa Anda. Saya kasih 2 kalimat ini, Anda catat, lalu Anda bisa gunakan pakai kapanpun juga. Ini bukan mantra, ini adalah kalimat Bani Korah saya rangkumkan. 1, Bani Korah ngomong gini sama dirinya. Sebab Tuhan adalah Allahku, Dia akan menolongku. Coba bilang begitu sama diri sendiri, tiap hari. Apalagi waktu jiwamu tertekan dan gelisah
perasaan Anda. Katakan pada dirimu, apapun yang membuat Anda gelisah hari ini. Sebab Tuhan adalah Allahku. Bilang sama diri sendiri. Contohnya, saya ngomong sama diri sendiri ya. Hai Philip, hai jiwaku, sebab Tuhan adalah Allahku. Dia akan menolongku. Lihat ya, gelisah pelan-pelan erosi. Tekanan dalam jiwa mulai terasa enteng sekali. Sebab Tuhan adalah Allahku, Dia akan menolongku. 2. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, Dia tetaplah Allahku. Jangan tunggu ditolong dulu baru berkata puji Tuhan. Tolong nggak tolong seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Tuanku sanggup menolong kami dari api itu, tapi jikalau tidak, hai Baginda, kami tidak akan sujud kepada Baalmu. Kita ikut Tuhan itu bukan karena Tuhan tolong kita. Kita ikut Tuhan itu karena Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Kita ikut Tuhan bukan karena mujizatnya, tapi karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kita ikut Tuhan karena Tuhan yang punya firman kebenaran, sekalipun Tuhan nggak ngasih kita apa-apa lagi dalam hidup ini. Dia yang benar loh, masa mau ikut yang salah? Kita ikut Tuhan karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan kepada Bapa kecuali melalui Dia. Nggak masuk neraka aja sudah kamsya. Mau minta apa lagi? Yang lainnya hanya bonus belaka. Jadi saya sudah settle di hidup saya. Andai kata Tuhan tidak menolong saya lagi mulai hari ini, tidak menjawab doaku lagi, asal Dia tidak meninggalkanku, asal aku akan bersama dengan Dia selama-lamanya, Dia tetaplah Allahku. Nanti lihat ya, ini vaksin yang paling ampuh. Apapun roh kecewa, putus asa nggak bisa mempan di dadamu. Kalau Anda berkata, sekalipun Tuhan tidak menolongku, Dia tetaplah Allahku. Bani Korah ngomongnya begini, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Peduli amat hasilnya. Penolongku dan Allahku. Dia menyebut Tuhan dengan 2 gelar. Dan dari 2 gelar ini saya jadikan 2 kalimat untuk Anda pegang seumur hidupmu. Penolongku dan Allahku. Sebab Tuhan adalah Allahku, Dia akan menolongku. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, Dia tetaplah Allahku. Hai Bani Korah, pujilah Tuhan. Angkat tangan sama-sama, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang memerdekakanmu hari ini dan memberi sukacita serta damai sejahtera dalam hati dan kekuatan dalam jiwa dan tubuh setiap kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.